Kabut pagi turun pelan di kaki Gunung Arjuno, menutup sebagian atap genteng merah di desa Surogento. Di balik kabut itu, sebuah mobil tua berhenti di depan gapura batu bertuliskan aksara Jawa. Surogento, nguripi tradisi, ngugemi leluhur. Dari mobil itu turun seorang pria berjaket coklat. Langkahnya ragu. Matanya menatap lekat pada pepohonan pinus yang seolah menyambut dengan bisikan lembut. Dialah Raka Prabajati, dosen muda dari Yogyakarta yang baru saja memutuskan untuk meninggalkan kampus dan kembali ke tanah kelahirannya. Raka sudah lama memendam kegelisahan. Ia meneliti tentang Sabdo Palon, sosok misterius dari masa akhir Majapahit yang diyakini akan muncul kembali ketika Nusantara kehilangan jati dirinya. Namun selama bertahun-tahun, penelitian akademiknya terasa kering. Ia membaca ratusan naskah dan jurnal, tapi semuanya hanya mengulang tafsir lama. Hingga suatu malam, ia mendapat surat dari seseorang bernama Mbah Suyatno, mengaku penjaga naskah kuno yang disebut Serat Palon Arga, naskah yang belum pernah disebut dalam penelitian manapun. Surat itu mengubah segalanya. Kini, di depan rumah kayu tua yang dikelilingi rumpun bambu, Raka menatap papan nama kecil bertuliskan, Mbah Suyatno, penjaga padepokan Arga Dipa. Dari dalam terdengar suara gamelan lirih. Ia mengetuk pintu, dan sesaat kemudian muncul seorang lelaki tua bersarung. Rambutnya putih panjang terurai ke bahu. "Sampean mesti Raka, cucunya Pak Prabajati?" tanya lelaki tua itu sambil tersenyum. "Iya, Mbah. Saya datang untuk belajar tentang Serat Palon Arga." Mbah Suyatno mengangguk pelan, menatap Raka lama, seolah menilai niatnya. "Kalau begitu, sampean bukan cuma datang untuk membaca, tapi juga untuk ngelingi, mengingat apa yang sudah lama dilupakan." Di ruang dalam, lampu minyak menyala redup. Bau dupa cendana memenuhi udara. Di tengah ruangan ada meja kecil dari kayu jati. Di atasnya tergeletak gulungan lontar tua yang diikat dengan benang merah. Mbah Suyatno membuka gulungan itu perlahan, memperlihatkan tulisan aksara Jawa kuno yang samar-samar. "Inilah Serat Palon Arga," katanya lirih. "Isinya bukan ramalan, tapi pesan tentang manusia yang kehilangan arah di tengah derasnya zaman." Raka membaca sepintas, tapi tulisan di lontar itu sulit dipahami. Ia hanya menangkap potongan kalimat. "Yen banyu ngalir saka langit dadi geni, nalika iku palon bakal tangi." Ketika air yang turun dari langit menjadi api, saat itulah palon akan bangkit. Kalimat itu membuatnya tertegun. Air menjadi api. Maksudnya apa, Mbah? "Maknanya tidak bisa dibaca dengan mata," jawab Mbah Suyatno pelan. "Zaman sekarang, air pengetahuan berubah jadi api keserakahan. Itulah saat Palon menampakkan diri, bukan dalam wujud manusia, tapi dalam kesadaran." Sore itu, Raka keluar dari rumah Mbah Suyatno dengan dada bergemuruh. Ia menyadari bahwa pencariannya tentang Sabdo Palon bukan lagi sekadar penelitian akademik. Ia sedang menapaki jejak batin yang akan menguji makna dirinya sendiri. Malam turun cepat di Surogento. Dari kejauhan terdengar alunan tembang Jawa kuno, Dandhanggula Palon Arga. Raka berjalan ke rumah peninggalan orang tuanya di tepi sawah, mencoba memejamkan mata, tapi suara-suara masa lalu terasa seperti berbisik di telinganya. Ia belum tahu bahwa perjalanannya baru saja dimulai, dan bahwa di balik sunyi desa itu, sedang berdenyut sebuah rahasia besar yang akan mengubah pandangannya tentang tradisi, zaman, dan makna bangkitnya Sabdo Palon di era globalisasi. Pagi di Surogento terasa berbeda. Embun masih menetes di ujung daun pisang ketika Raka terbangun oleh suara gamelan dari arah balai desa. Ia mengenakan kemeja lusuh dan berjalan menyusuri jalan tanah, menyapa beberapa warga yang tengah menjemur padi. Udara segar gunung menusuk kulit, namun dalam dadanya ada bara pertanyaan yang belum padam sejak semalam, tentang makna air menjadi api, dan tentang kebangkitan Sabdo Palon yang diucapkan Mbah Suyatno dengan nada penuh misteri. Di balai desa, Raka bertemu Ningrum, cucu Mbah Suyatno, seorang guru SD dengan wajah lembut namun tatapan tajam. Rambutnya dikepang sederhana, dan ia mengenakan kebaya warna hijau daun. "Mas Raka ya?" katanya sambil tersenyum. "Mbah tadi cerita ada tamu dari kota. Katanya datang untuk..."
Mencari Palon? Raka tertawa kecil, agak canggung. Begitulah. Tapi sepertinya yang saya temukan bukan Palon, melainkan pertanyaan baru. Ningrum mengangguk pelan. Di sini, kadang pertanyaan lebih penting dari jawaban. Tapi Mas harus hati-hati. Banyak yang tak suka kalau urusan Palon diungkit-ungkit lagi. Ucapan itu membuat Raka terdiam. Ia tahu legenda Sabdo Palon bukan sekadar kisah, tapi juga memuat lapisan makna yang bisa memantik perdebatan. Terlebih di desa yang kini mulai berubah. Sebagian tanah dijual ke investor untuk proyek wisata, dan warga mulai terpecah antara yang ingin menjaga tradisi dan yang tergiur modernisasi. Sore itu, Raka kembali ke padepokan Mbah Suyatno. Namun ia dikejutkan oleh kerumunan warga di halaman depan. Asap mengepul dari rumah kayu itu. Serat Palon Arga terbakar. Api melalap sebagian rak bambu tempat naskah-naskah tua disimpan. Warga berlarian dengan ember air, tapi percuma. Gulungan lontar yang semalam dibaca Raka sudah hangus setengahnya. Mbah Suyatno terduduk lemas di beranda, menatap abu hitam yang berterbangan. Gusti, dudu geni iki tandha, gumamnya lirih. Tuhan, ini bukan api biasa, ini pertanda. Raka berlutut di sampingnya. Mbah, siapa yang melakukannya? Entahlah, nak, tapi api ini datang dari arah angin barat. Arah tempat cahaya modern itu tumbuh. Barangkali Sabdo Palon sedang memberi isyarat bahwa pengetahuan yang tak dijaga bisa musnah oleh keserakahan. Raka mencoba menyelamatkan sisa naskah yang hangus sebagian. Di antara abu itu, ia menemukan potongan lontar dengan tulisan samar. Nalika bumi ilang rasa, Palon bakal tumandang. Ketika bumi kehilangan rasa, Palon akan bertindak. Kalimat itu terasa seperti peringatan. Ia menatap Mbah Suyatno yang meneteskan air mata, lalu melihat Ningrum berdiri di belakang, wajahnya tegang. Mas, katanya pelan, tadi malam ada orang asing berkeliaran di sekitar padepokan. Mereka bawa mobil hitam tanpa plat desa. Katanya dari perusahaan tambang yang mau buka lahan di sebelah barat. Raka merasa darahnya berdesir. Mungkinkah kebakaran ini bukan kecelakaan? Ia menatap abu yang masih mengepul, lalu berkata dengan nada mantap. Kalau begitu, Palon tidak akan hanya menjadi legenda. Ia akan jadi perlawanan. Malamnya, di rumah tua milik keluarganya, Raka duduk di depan meja kayu, menulis catatan tentang apa yang terjadi. Listrik padam, hanya lampu minyak yang menyala. Di dinding tergantung foto kakeknya, Prabajati, seorang dalang terkenal yang dulu sering mementaskan lakon Palon lan Naya Genggong. Seolah dari foto itu, mata sang kakek memandangnya tajam, mengajak cucunya melanjutkan kisah yang belum selesai. Di luar, angin membawa bau tanah basah. Raka mendengar bisikan samar seperti suara dari masa lalu. Sapa singu gemi rasa, bakal weru sabda kang sejati. Barang siapa memegang rasa, akan mendengar sabda sejati. Ia menutup buku catatannya. Dalam diam ia tahu, kebakaran itu adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Sebuah pertarungan antara ingatan dan kelupaan. Antara manusia yang ingin menjaga akar dan mereka yang hendak menebang hutan kenangan. Disinilah tafsir baru Sabdo Palon mulai menampakkan diri. Bukan lagi tentang kebangkitan sosok gaib, melainkan kesadaran kolektif melawan api globalisasi yang menghanguskan nilai-nilai lokal. Raka bersumpah dalam hati, ia akan menemukan sisa serat Palon Arga yang belum hilang. Karena di dalamnya mungkin tersimpan jawaban tentang bagaimana sebuah bangsa bisa tetap berdiri di tengah arus deras dunia yang kian tak mengenal arah. 3 hari setelah kebakaran itu, kabut di Surogento lebih tebal dari biasanya. Matahari tertahan di balik awan, membuat seluruh desa seolah berwarna kelabu. Raka berjalan menyusuri jalan setapak di tepi sungai kecil, ditemani Ningrum yang membawa lentera minyak. Mereka menuju Goa Argadipa, tempat yang sering disebut Mbah Suyatno dalam tembang-tembangnya, tempat konon Sabdo Palon meninggalkan jejak sebelum menghilang dalam cahaya. Mas yakin mau ke sana? Tanya Ningrum sambil menatap ke arah rimbunan bambu di ujung jalan. Sejak dulu, orang desa percaya goa itu keramat. Hanya Mbah yang berani masuk. Raka mengangguk. Saya harus mencari sisa serat Palon Arga.
Kalau naskah di rumah Mbah terbakar, mungkin di sana masih ada salinannya. Ningrum diam sejenak, lalu melangkah menyusul. Baik, tapi kita masuk sebelum senja. Katanya, kalau malam, suara Palon suka memanggil nama orang yang hatinya ragu. Mereka berjalan hampir 1 jam. Hutan di sekitar goa terasa sunyi, hanya suara serangga dan desir angin di sela dedaunan. Di depan tebing batu hitam, tampak lubang goa besar dengan ukiran kuno berbentuk matahari bersinar di atas air. Simbol itu sama persis seperti yang tergambar di lontar hangus milik Mbah Suyatno. Raka menyalakan lentera. Langkahnya hati-hati menyusuri lorong yang menurun. Di dinding goa, terlihat pahatan aksara Jawa kuno dan relief manusia bersujud menghadap cahaya. Semakin dalam, udara makin lembab dan dingin. Di satu sisi lorong, mereka menemukan sebuah altar batu dengan bekas dupa yang sudah lama padam. Di atas altar itu terdapat ukiran huruf yang hampir pudar. Suradira Jayaningrat lebur dening pangastuti. Segala kekuatan akan luluh oleh kasih. Ningrum memandangi ukiran itu dengan mata berkaca. Mbah sering mengulang kalimat ini waktu aku kecil. Katanya, Palon bukan datang untuk menghukum, tapi untuk mengingatkan manusia agar tak lupa pada kasih. Raka mendekat, menyentuh permukaan batu yang dingin. Tapi kasih apa yang tersisa? Ningrum, kalau pengetahuan saja dibakar. Mereka melangkah lebih jauh hingga mencapai ruangan batu besar. Di tengah ruangan itu, air menetes dari langit-langit, membentuk genangan kecil. Ketika lentera diarahkan, terlihat di dasar air ada sesuatu yang terbungkus kain merah. Raka berlutut, mengangkatnya perlahan. Kain itu rapuh, tapi di dalamnya tersimpan gulungan daun lontar, lebih tua dari yang terbakar. Di ujungnya tertulis, Palon Arga Pupuh Kaping Pitu. Raka gemetar menahan napas. Ini, lanjutan naskah itu. Namun sebelum ia sempat membuka, suara gemerisik datang dari arah mulut goa. Seseorang mendekat dengan langkah berat. Ningrum mematikan lentera, dan keduanya bersembunyi di balik batu besar. Dari kegelapan, muncul 2 pria membawa senter dan kamera. Suara mereka keras dan tergesa. Cepat ambil gambarnya. Goa ini cocok untuk proyek wisata. Kalau warga protes, bilang saja tempat ini akan dikembangkan jadi desa warisan budaya. Raka mengenali logo di rompi mereka. Perusahaan tambang yang disebut Ningrum beberapa hari lalu. Matanya berkilat marah. Ia menunggu sampai kedua pria itu pergi, lalu berbisik. Sekarang aku mengerti, Ningrum. Globalisasi bukan cuma datang lewat teknologi. Ia datang lewat proyek yang menghapus akar kita. Saat mereka keluar dari goa, matahari sudah condong ke barat. Raka membawa gulungan lontar di dalam tas. Sementara Ningrum menatap langit yang mulai jingga. Di kejauhan, asap tipis naik dari arah hutan barat, pertanda pembukaan lahan baru. Kalau begitu, ujar Ningrum pelan, Palon memang harus bangkit. Tapi lewat siapa? Raka menatap lembah yang terbentang di bawah mereka, lalu berkata lirih. Mungkin bukan lewat siapa, tapi lewat kita. Malam itu, di rumah tua peninggalan keluarganya, Raka membuka lontar yang baru ditemukan. Tulisan di dalamnya nyaris tak terbaca. Namun satu kalimat masih jelas. Sapa kangawula marang bumi, bakal dadi sabda kanggo langit. Barang siapa mengabdi pada bumi, dialah yang akan menjadi sabda bagi langit. Kata-kata itu menyalakan sesuatu di dada Raka, bukan hanya semangat, tapi keyakinan. Ia merasa seolah sedang diberi amanah oleh masa lalu. Mbah Suyatno datang malam itu, membawa wajah lelah namun teduh. Sampean sudah menemukannya. Raka mengangguk. Tapi ini bukan sekadar naskah, Mbah. Ini pesan. Mbah Suyatno menatapnya lama, lalu berkata, kalau begitu, waktunya sampean ngelaku, menempuh jalan Palon. Tapi ingat, siapapun yang berjalan di jalan itu, akan diuji oleh api keserakahan manusia. Raka menatap api lampu minyak yang bergoyang. Bayangannya menari di dinding, seolah membentuk wajah samar Sabdo Palon. Di luar, angin malam mengalun membawa bisikan yang sulit dijelaskan.
Rasa kang ilang kudu digugah. Dan sejak malam itu, perjalanan Raka tak lagi sekadar pencarian ilmiah. Ia telah memasuki wilayah antara mitos dan kenyataan, di mana legenda lama mulai bergetar dalam denyut zaman baru. Surogento tak lagi sekadar desa. Ia adalah cermin dari negeri yang sedang diuji oleh arus globalisasi, tempat Sabdo Palon mungkin benar-benar akan berbicara kembali, bukan lewat suara gaib, melainkan lewat keberanian manusia yang menolak dilupakan. Langit Surogento mulai berubah. Di ufuk barat, deru mesin dan kepulan asap pabrik baru menembus batas hutan pinus. Suara burung-burung hilang, digantikan gemuruh truk dan dentuman logam. Bagi sebagian warga, itu tanda kemajuan. Lapangan kerja baru, jalanan diperbaiki, listrik mengalir lebih stabil. Tapi bagi sebagian lain, itu tanda awal dari kehilangan. Raka berdiri di tepi sawah yang kini sebagian sudah digali untuk jalan tambang. Di tangannya tergenggam potongan serat palon arga yang baru ia salin dari lontar yang ditemukan di Goa Arga Dipa. Air yang turun dari langit menjadi api. Gumamnya, mengulang kalimat itu dengan getir. Ia kini paham. Air di sini bukan sekadar hujan, tapi pengetahuan, dan api itu adalah kerakusan yang menyala di dada manusia. Di kejauhan, Ningrum datang dengan langkah cepat membawa kabar buruk. Mas, Mbah Suyatno dipanggil ke balai desa. Katanya perusahaan tambang mau meminta restu adat agar proyek mereka dianggap sah. Raka menghela napas panjang. Restu adat? Setelah membakar naskah leluhur. Ningrum menatapnya tajam. Mereka tak peduli, Mas. Selama masyarakat mau diberi kompensasi uang, semua dianggap beres. Mereka berjalan ke balai desa. Tempat pertemuan sudah dimulai. Seorang lelaki berdasi, perwakilan perusahaan, berdiri di depan warga, menjelaskan dengan suara lantang tentang masa depan dan kemakmuran bersama. Di belakangnya terpampang poster bertuliskan, pembangunan berkelanjutan, Surogento menuju dunia modern. Beberapa warga mengangguk, tapi sebagian tampak ragu. Mbah Suyatno duduk di kursi bambu paling depan. Wajahnya tegang. Saat giliran bicara tiba, ia berdiri perlahan, tongkatnya bergetar di tangan. Anak-anak muda, katanya dengan suara serak namun jelas. Kemakmuran tanpa akar adalah kebodohan yang dibungkus kemilau. Kalian mau bangun masa depan, tapi menebang masa lalu. Ruangan hening. Lelaki berdasi itu tersenyum kaku. Kami menghormati budaya, Mbah, tapi perubahan tidak bisa dihindari. Dunia harus maju. Mbah Suyatno menatapnya dalam. Maju itu bukan berarti berjalan meninggalkan jiwa. Raka berdiri mendampingi sang sesepuh. Kalau perusahaan benar-benar menghormati budaya, katanya lantang, izinkan kami menyelesaikan penelitian tentang serat palon arga. Di dalamnya ada petunjuk bagaimana masyarakat menjaga bumi tanpa harus menghancurkannya. Namun tawa sinis terdengar dari pojok ruangan. Seorang aparat desa berkata, "Sudahlah, Raka, ini bukan zaman wayang. Sekarang zaman pabrik." Pertemuan berakhir tanpa keputusan. Di luar, hujan turun tiba-tiba, deras dan deras, membuat tanah berlumpur. Di bawah rindang beringin, Mbah Suyatno terbatuk-batuk, tubuhnya menggigil. Ningrum menolongnya. Sementara Raka berdiri menatap hujan yang jatuh seperti tirai kelabu. Dalam benaknya, kalimat dari naskah itu berputar. Nalika bumi ilang rasa, palon bakal tumandang. Ia tahu, bumi Surogento sedang kehilangan rasa, dan tanda-tanda, palon bertindak, mulai tampak lewat perlawanan sunyi alam. Malamnya, di rumah tua itu, Mbah Suyatno memanggil Raka dan Ningrum. Dupa menyala. Wangi kayu gaharu memenuhi ruangan. "Aku sudah tua," katanya pelan. Tapi Sabdo Palon belum selesai berbicara. Dulu leluhur kita percaya, sabda itu akan turun lewat generasi baru, bukan lewat api atau petir, tapi lewat kesadaran. Raka menatapnya dengan mata berkaca. "Mbah, apakah yang Mbah maksud? Sabda itu akan turun lewat kami." Senyum tipis muncul di wajah tua itu. Bisa jadi, karena sabda tak pernah memilih darah, hanya hati yang mau mendengar. Di luar, hujan masih mengguyur.
Namun anehnya, di tengah malam itu, petir menyambar di atas bukit barat, tepat di lokasi pabrik baru. Suara gemuruhnya membuat kaca rumah bergetar. Ningrum menatap ke arah kilat itu, berbisik. Air dari langit menjadi api. Raka menatapnya. Bulu kuduknya berdiri. Palon sudah mulai berbicara. Keesokan paginya, berita menyebar cepat. Sebagian bangunan pabrik roboh diterpa longsor mendadak. Tak ada korban. Tapi kejadian itu membuat warga heboh. Sebagian menyebutnya bencana alam. Tapi sebagian lain percaya itu peringatan. Di balai desa, poster, pembangunan berkelanjutan, tercabik oleh angin. Raka duduk di serambi rumah, menatap gunung yang kini diselimuti kabut tebal. Ia merasa sedang berada di tengah pusaran antara dua zaman. Satu memanggilnya kembali pada akar, satu lagi menjerat dengan janji modernitas. Tapi kini ia tahu, globalisasi bukan musuh jika manusia masih punya rasa. Sabdo Palon bukan sosok yang akan turun dari langit, melainkan gema di dalam hati setiap orang yang menolak kehilangan jati dirinya. Mbah Suyatno berjalan pelan mendekatinya. "Nak Raka," katanya lirih. "Sabdo Palon tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya menunggu manusia mengerti bahasa bumi." Raka menatap jauh ke arah lembah. Di sana, sinar mentari pagi menembus kabut, membentuk warna keemasan yang menenangkan. Ia tersenyum, lalu berkata pelan, "Kalau begitu, biarlah kami yang menafsirkan ulang sabdanya, bukan dengan kemarahan, tapi dengan keberanian menjaga yang tersisa." Angin pagi berhembus lembut, membawa aroma tanah basah dan wangi dupa yang belum padam. Di antara desir itu, terdengar samar suara yang seolah datang dari masa lalu. "Sapa sing eling, bakal urip manunggal karo sabda." Raka menutup matanya, mendengar dengan hikmat. Ia tahu, perjalanan ini belum selesai. Sabda itu baru saja dimulai. Surogento tidak lagi tenang seperti dulu. Sejak longsor misterius yang meruntuhkan sebagian bangunan pabrik, warga mulai terbelah dua. Sebagian melihatnya sebagai tanda alam yang menolak keserakahan. Sebagian lain menganggap itu sekadar musibah biasa. Namun bagi Raka, Ningrum, dan Mbah Suyatno, kejadian itu adalah sabda, peringatan yang mesti dijawab, bukan dihindari. Di bawah pohon beringin tua di tengah alun-alun desa, ketiganya duduk bersama belasan warga yang masih setia menjaga adat. Pohon itu, yang konon sudah berumur ratusan tahun, menjadi tempat pertemuan sakral. Akarnya menjulur ke tanah seperti tangan-tangan yang berdoa. Daunnya berdesir membawa suara masa lalu. Di bawah rindangnya, mereka menggelar tikar pandan, membentuk lingkaran. Mbah Suyatno membuka pertemuan dengan suara berat namun tenang. "Anak-anakku, Sabdo Palon tidak datang untuk menakut-nakuti. Ia datang untuk mengingatkan. Dan sekarang, sabdanya telah nyata, bumi menolak diganggu." Seorang pemuda bernama Wito, buruh dari proyek tambang, berdiri gelisah. "Tapi Mbah, kami hanya ingin makan. Kalau proyek itu berhenti, kami tak punya kerja. Apa salah kami?" Raka menatapnya penuh empati. "Tidak salah, tuh. Tapi kerja yang membuat bumi menangis bukanlah rezeki. Itu utang. Dan utang itu akan dibayar oleh anak-anak kita kelak." Hening menyelimuti lingkaran itu. Angin sore berhembus pelan, menggoyangkan dedaunan. Ningrum lalu maju membawa map berisi salinan serat Palon Arga. "Di sini tertulis," katanya, membaca dengan lantang, "Nalika manungsang lirwa rasa, bumi bakal nglirwa urip." Artinya, ketika manusia mengabaikan rasa, bumi akan mengabaikan kehidupan. Kalau kita terus menambang tanpa kendali, tanah ini akan kehilangan ruhnya. Seorang ibu tua menitikan air mata. Ia baru saja kehilangan sawah karena tanahnya longsor setelah alat berat menggali dekat sumber air. "Dulu airnya jernih, sekarang keruh dan berbau," katanya. "Mungkin benar," kata Mbah. "Bumi sedang marah." Raka lalu berdiri, menatap semua wajah yang menaruh harap. Kalau kita hanya menunggu, desa ini akan habis pelan-pelan. Tapi kalau kita bersuara, mungkin Sabdo Palon akan benar-benar hidup lewat kita. Mari kita lawan bukan dengan kekerasan, tapi dengan pengetahuan dan kesadaran.
Mbah Suyatno mengangguk. Itulah sabda sejati, bukan pedang, tapi rasa. Malamnya, kabar pertemuan di bawah beringin menyebar. Beberapa aparat desa memperingatkan Raka agar tidak menghasut warga. Namun bukannya gentar, Raka justru mulai menulis makalah dan mengunggah catatannya ke media sosial. Tulisan itu berjudul, menafsirkan ulang Sabdo Palon di tengah arus globalisasi, berisi pandangan bahwa kearifan lokal bukan penghalang kemajuan, melainkan fondasi moral untuk menuntun arah pembangunan. Tulisan itu viral. Wartawan datang, mahasiswa dari kota berdatangan untuk belajar langsung ke Surogento. Tapi bersamaan dengan itu, ancaman pun muncul. Suatu malam, seseorang melempari rumah Raka dengan batu. Di dinding kayu tertulis pesan dengan cat semprot merah. Jangan halangi kemajuan. Ningrum ketakutan, namun Raka menenangkannya. Setiap sabda pasti diuji, katanya lembut. Kalau ini jalan Palon, kita harus terus melangkah. Di tengah malam itu, mereka mendengar langkah kaki mendekat. Ternyata Mbah Suyatno datang, membawa dupa dan seikat bunga kenanga. Ia meletakkannya di bawah pohon beringin, lalu berdoa lama dalam bahasa Jawa kuno. Setelah itu ia berkata, sabda telah keluar. Kalian yang muda harus menjaganya. Aku hanya penjaga pintu, tapi kalianlah yang harus membuka gerbangnya. Beberapa hari kemudian, perusahaan tambang kembali memaksa melanjutkan proyek. Namun ketika alat berat mulai beroperasi, tanah di sekitar lokasi kembali retak, mengeluarkan lumpur panas yang menelan sebagian alat. Tak ada korban, tapi kejadian itu membuat semua orang ketakutan. Para pekerja meninggalkan lokasi, dan perusahaan menghentikan sementara operasi. Warga menyebutnya teguran Palon kedua. Sejak itu, beringin tua menjadi tempat berkumpulnya kesadaran baru. Setiap malam Jumat, warga berkumpul, menyalakan lilin, membacakan kembali potongan-potongan serat Palon Arga. Mereka tak lagi menyebutnya legenda, melainkan piwulang urip, ajaran hidup. Ningrum mengajarkan anak-anak sekolah tentang pentingnya menjaga tanah dan air. Raka mengadakan diskusi dengan pemuda desa, menjelaskan bahwa globalisasi bisa selaras dengan tradisi jika manusia tidak kehilangan arah. Namun di balik semua ketenangan itu, Raka tahu badai belum reda. Dari kabar yang ia dengar, perusahaan berencana membawa aparat dari kota untuk menertibkan kelompok penghambat pembangunan. Ia tahu, perlawanan akan segera memasuki babak baru, lebih nyata, lebih keras. Malam itu, di bawah beringin yang diterangi cahaya bulan, Raka menatap Ningrum dan Mbah Suyatno. Kalau mereka datang, kita tidak boleh mundur, katanya pelan. Mbah Suyatno tersenyum, matanya lembut tapi tegas. Ingat, Nak Raka, Palon tidak pernah berperang dengan tangan, tapi dengan sabda. Kalau sabda kita jernih, bumi sendiri yang akan menjaga. Raka menatap langit, di mana bintang-bintang tampak lebih terang dari biasanya. Angin malam berembus membawa suara serangga dan desir dedaunan. Di telinganya, seolah ada bisikan halus, suara yang pernah ia dengar di goa itu. Sapa sing wani ngucap kebenaran, bakal dadi sabda kang nyawiji karo jagat. Ia tersenyum. Dalam dadanya, api kesadaran menyala. Ia tahu, Sabdo Palon sudah bukan lagi cerita masa lalu. Ia hidup dalam setiap orang yang berani menjaga kebenaran di tengah arus zaman. Dan malam itu, di bawah beringin tua, dimulailah perlawanan yang lahir dari kesunyian. Perlawanan yang tak bersenjata, tapi berakar pada sabda dan rasa. Pagi itu, kabut menutupi lembah Surogento seperti tirai abu-abu yang enggan tersingkap. Suara ayam berkokok bersahut dengan desir angin dari arah gunung. Namun di antara kesejukan itu, udara mengandung ketegangan yang sulit dijelaskan. Raka berdiri di beranda rumahnya, memandangi beringin tua yang menjulang di tengah alun-alun desa. Ia tahu, hari ini akan menentukan nasib mereka, nasib desa, dan mungkin nasib kesadaran yang telah lama terpendam di bumi Jawa. Sejak seminggu terakhir, spanduk peringatan dipasang di sekitar desa, pembangunan tidak bisa dihalangi. Aparat desa menyebarkan kabar bahwa akan ada penertiban. Namun warga yang telah tercerahkan oleh ajaran serat Palon Arga menolak menyerah.
Mereka menyiapkan barisan doa dan ritual, bukan senjata. Mbah Suyatno memimpin persiapan itu di bawah pohon beringin. Meski tubuhnya semakin renta, suaranya masih bergetar tegas. Kita tidak melawan manusia, ujarnya kepada puluhan warga yang berkumpul. Kita hanya menolak dilupakan oleh bumi. Ningrum berdiri di sampingnya, mengenakan selendang hijau. Anak-anak sekolah berdiri di barisan belakang membawa bunga kenanga dan daun sirih. Raka memegang salinan serat Palon Arga. Kini sudah lengkap setelah lontar dari Goa Arga Dipa berhasil diterjemahkan. Di dalamnya terdapat pupu terakhir yang belum pernah ia baca keras-keras sebelumnya. Ia membuka halaman itu perlahan. Aksara Jawa kuno terbaca samar, namun maknanya terasa menyala. Nalika jagat nyumet geni tanpa rasa, palon ora bakal metu saka suara, nanging saka tumindak kang nguripi rasa manungsa. Ketika dunia menyalakan api tanpa rasa, palon tak akan turun sebagai suara, melainkan sebagai tindakan yang membangkitkan rasa kemanusiaan. Kata-kata itu menggema di dadanya. Ia menatap warga satu persatu, lalu berkata, "Mungkin inilah saatnya kita tidak hanya berbicara tentang palon, tapi menjadi bagian dari sabdanya." Menjelang siang, deru truk dan motor aparat terdengar dari arah jalan utama. Debu beterbangan, spanduk peringatan berkibar di tangan para petugas. Di barisan depan, seorang pejabat perusahaan berbicara lewat pengeras suara. "Kami datang atas nama pembangunan. Beringin ini akan ditebang untuk pelebaran jalan utama." Sorak marah terdengar dari warga, tapi Mbah Suyatno mengangkat tangan, memberi isyarat agar semua diam. Ia maju beberapa langkah, berdiri di depan beringin, tongkatnya menancap di tanah. "Nak, jalan yang kalian buka ini akan memutus urat nadi bumi. Kalau beringin ini tumbang, air di desa akan mati." Seorang aparat menukas dingin, "Mbah, ini perintah negara. Jangan halangi." Tiba-tiba langit yang semula cerah mendung mendadak menghitam. Angin berputar kuat, membuat debu naik seperti pusaran. Raka merasakan udara berubah panas. "Hentikan dulu pekerjaannya," teriaknya. Namun para pekerja sudah menyalakan gergaji mesin. Suara berderit logam memecah udara. Lalu sesuatu terjadi. Petir menyambar puncak beringin. Nyala api kecil muncul di cabangnya. Namun bukannya membakar. Api itu berwarna biru lembut, bergetar seperti cahaya hidup. Semua orang terdiam. Raka memandang tak percaya. Di tengah nyala itu, terdengar suara lirih, bukan dari luar, tapi dari dalam hati setiap orang yang hadir. "Sapa singwani enja rasa, bakal dadi sabdaku. Barang siapa berani menjaga rasa, dialah sabdaku." Aparat mundur perlahan, sebagian menjatuhkan alatnya. Angin berhembus membawa wangi dupa dan tanah basah. Api biru itu makin besar, membentuk pusaran cahaya yang melingkupi beringin. Raka dan Ningrum menunduk. Air mata menetes tanpa sadar. Di antara suara angin dan getaran tanah, Mbah Suyatno tersenyum. "Kowe wis ngrungu, nak. Palon ora metu saka kabut, nanging saka kesadaran sing wis tangi." Ketika cahaya itu perlahan mereda, beringin masih berdiri tegak. Tidak satu daun pun terbakar. Sebaliknya, dari batangnya menetes getah jernih seperti air mata. Burung-burung kembali berkicau. Langit kembali cerah. Para aparat, yang tadinya garang, kini saling pandang kebingungan. Tak satu pun berani mendekat lagi. Hari itu menjadi titik balik. Berita tentang api biru di Surogento menyebar cepat. Ada yang menulisnya sebagai fenomena alam, ada yang menyebutnya keajaiban. Namun bagi warga, itu adalah sabda yang hidup, bukti bahwa bumi masih memiliki cara berbicara ketika manusia lupa mendengar. Beberapa hari kemudian, pemerintah daerah membatalkan izin proyek tambang. Desa Surogento dinyatakan sebagai kawasan cagar budaya dan ekologi. Banyak orang kota datang untuk belajar tentang tradisi dan kearifan lokal. Ningrum menjadi juru bicara desa, sementara Raka menulis buku berdasarkan catatan dan pengalaman mereka. Buku itu berjudul Sabda Palon, Kesadaran yang Bangkit dari Bumi. Malam setelah keputusan itu diumumkan, warga berkumpul kembali di bawah beringin. Dupa dinyalakan,
Gamelan dipukul perlahan, dan Mbah Suyatno membacakan doa terakhirnya. Palon sudah berbicara lewat kita, katanya. Kini tugas kalian menjaga agar sabda itu tidak padam. Raka menatap api dupa yang mengepul ke langit. Ia tahu, nyala biru itu mungkin tak akan muncul lagi, tapi sabdanya telah menjadi bagian dari hidupnya. Menyala di hati setiap orang yang masih mau menjaga rasa di tengah dunia yang semakin bising. Dan malam itu, di bawah langit Surogento yang tenang, angin membawa bisikan halus, seolah suara dari masa lalu menyatu dengan masa kini. Sabda ora mati, yen rasa isih urip. Sabda tak akan mati, selama rasa masih hidup. Sepekan setelah cahaya biru itu lenyap dari langit Surogento, desa itu berubah menjadi tempat ziarah bagi para pencari makna. Wartawan, peneliti, hingga peziarah spiritual datang silih berganti. Mereka ingin melihat pohon beringin yang tidak terbakar oleh petir. Jalanan yang dulu sepi kini ramai oleh kendaraan dan tenda pedagang. Di antara keramaian itu, Raka merasa gelisah, bukan karena banyaknya tamu, tapi karena sesuatu di dalam dirinya terasa sunyi. Ia sering berdiri sendirian di tepi sawah menjelang senja, menatap gunung Argadipa di kejauhan. Sejak malam nyala biru itu, ia bermimpi berulang kali. Seorang sosok berjubah abu-abu duduk di bawah beringin, menatapnya tanpa bicara. Di belakang sosok itu, tanah retak dan air surut, sementara langit berwarna jingga darah. Setiap kali ia mencoba mendekat, sosok itu lenyap menjadi kabut. Suatu pagi, Ningrum datang membawa kabar. Ada rombongan dari kota, katanya mau mendirikan pusat wisata spiritual. Mereka bilang, desa ini bisa jadi destinasi nasional. Raka hanya diam. Ia tahu maksudnya baik, tapi juga sadar bagaimana dunia bekerja. Wisata spiritual, katanya pelan. Kata-kata itu bisa menjadi doa atau kutukan, tergantung siapa yang memegang niatnya. Mbah Suyatno, yang kini lebih sering beristirahat di serambi rumahnya, memanggil mereka sore itu. Nak Raka, Ningrum, dunia sedang menatap kita. Tapi jangan biarkan tatapan itu membuat kita lupa melihat ke dalam. Ia menyerahkan sebungkus kain lusuh pada Raka. Di dalamnya ada serpihan kayu beringin yang sempat terbakar sedikit oleh petir biru. Ini bukan jimat, katanya. Tapi pengingat bahwa rasa harus dijaga, bukan dijual. Namun arus modernisasi berjalan cepat. Jalanan diperlebar. Lampu-lampu dipasang di sepanjang jalan menuju alun-alun. Hotel kecil dibangun di tepi sungai. Surogento yang dulu tenang kini bising oleh suara generator dan musik dari kafe baru. Ningrum mencoba menenangkan warga, tapi di matanya tersimpan kecemasan yang sama seperti yang dirasakan Raka. Malam itu, mereka berdua kembali ke bawah beringin. Di sana, dupa masih terbakar sisa-sisa upacara warga yang datang siang tadi. Raka menatap batang pohon itu yang mulai dipagari oleh beton setinggi dada. Mereka ingin melindunginya, kata Ningrum lirih. Tapi mereka justru sedang memenjarakannya. Raka menghela napas. Begitulah manusia. Takut kehilangan sesuatu yang sakral, tapi sekaligus ingin memilikinya. Tiba-tiba angin berembus kencang, membuat daun-daun beringin bergemerisik seperti bisikan. Api dupa berkedip, hampir padam, lalu menyala lagi. Dari antara ranting terdengar suara pelan. Bukan dari langit, bukan pula dari bumi, tapi dari celah di antara keduanya. Nalika sabda dadi rame, rasa bakal bisu. Ketika sabda menjadi ramai, rasa akan bisu. Ningrum menggigil. Kau dengar itu? Raka mengangguk. Ya. Sabdo Palon memperingatkan. Sejak malam itu, hal-hal aneh mulai terjadi. Air sumur di bagian utara desa tiba-tiba asin seperti air laut. Burung-burung yang biasa bersarang di beringin menghilang. Dan yang paling membuat warga resah, suara gamelan yang biasa dimainkan setiap malam Jumat kini terdengar sumbang, seolah ada nada yang hilang. Raka mencoba menenangkan warga dengan logika. Ia mengumpulkan data, menulis artikel tentang fenomena alam dan perubahan iklim. Tapi di dalam hatinya ia tahu, ini bukan sekadar alam berbicara. Ada yang sedang sekarat. Rasa. Ia menulis di bukunya. Ketika kesakralan menjadi tontonan,
sabda berubah menjadi gema kosong. Suatu malam, ia dan Ningrum mendatangi rumah Mbah Suyatno. Namun di sana mereka hanya menemukan dupa yang masih berasap dan kitab serat Palon Arga terbuka di meja. Mbah Suyatno telah pergi, tidak meninggal, tapi hilang tanpa jejak. Di halaman terakhir kitab itu tertulis baris yang belum pernah mereka baca sebelumnya. Kang ngerti rasa ora butuh paseduluran saka jagat rame. Dewe ke Bali, ora lunga. Yang memahami rasa tak memerlukan persaudaraan dari dunia yang ramai. Ia kembali, bukan pergi. Raka menatap tulisan itu lama sekali. Mbah sudah kembali ke asal, katanya. Mungkin ia tak ingin melihat sabda dijadikan barang dagangan. Ningrum menangis diam-diam. Mereka berdua tahu, sejak malam itu, perjalanan mereka belum selesai. Pagi berikutnya, sebuah perusahaan media nasional datang untuk meliput keajaiban beringin Suro Gento. Mereka ingin membuat dokumenter. Saat kru menyiapkan kamera di alun-alun, Raka berjalan mendekat dan berkata dengan suara tenang tapi tajam, "Jika kalian hanya datang untuk menjual rasa, maka kalian tidak akan menemukan apa-apa di sini." Kamera berhenti. Semua orang terdiam. Ia melanjutkan, "Sabda tidak untuk dijadikan tontonan. Sabda adalah napas yang hidup di antara diam dan tindakan." Setelah itu, ia meninggalkan mereka dan berjalan ke arah sungai. Ningrum menyusul. Di tepian air yang mulai surut, mereka duduk lama tanpa bicara. Cahaya sore menembus dedaunan, memantulkan warna emas di permukaan air. "Apakah rasa benar-benar bisa hilang?" tanya Ningrum pelan. Raka menjawab, "Tidak." Ia hanya bersembunyi, menunggu manusia berhenti berbicara dan mulai mendengar. Angin kembali berembus lembut. Seekor burung bangau melintas di langit barat. Raka menatapnya, lalu memejamkan mata. Dalam keheningan itu, ia mendengar bisikan yang sama seperti dalam mimpinya. Suara tua namun lembut. "Yen bumi wis bisu, sapa sing gelem ngrungokake suarane banyu, dheweke bakal dadi lidahku." Jika bumi telah bisu, siapa yang mau mendengar suara air, dialah lidahku. Dan Raka tahu, perjalanan sabda belum berakhir. Ia dan Ningrum harus menelusuri lagi asal mula suara itu, ke tempat di mana rasa pertama kali lahir, sebelum dunia menjadi bising. Mereka memutuskan untuk pergi meninggalkan Suro Gento sementara waktu, menuju Gunung Argadipa, tempat di mana semuanya bermula. Malam itu, mereka berdua melangkah ke kegelapan dengan hati yang menyala, membawa sepotong kayu beringin dan kitab tua, meninggalkan tanah yang mulai bisu, demi mencari rasa yang hilang di balik kabut masa lalu. Kabut pagi menutup jalan berbatu menuju Gunung Argadipa. Di antara hutan pinus dan kabut tipis, langkah Raka dan Ningrum terasa berat. Mereka hanya membawa ransel kecil, kitab serat Palon Arga, dan sepotong kayu beringin yang mulai mengering. Tak ada peta yang jelas, hanya petunjuk samar dari catatan kuno. Tengahing Arga, ana goa kangelmu orang nganggo tembung. Di jantung Arga, ada gua tempat ilmu tak membutuhkan kata. Perjalanan itu sunyi, seolah gunung menelan semua suara. Setiap kali angin bertiup, dedaunan bergetar seperti membisikkan mantra. Raka berhenti sejenak, menatap langit yang tertutup awan kelabu. "Kau tahu, Ningrum, gunung ini bukan hanya tempat. Ia seperti cermin bagi kesadaran. Semakin tinggi kita naik, semakin dalam bayangan kita sendiri terlihat." Ningrum tersenyum tipis. Mungkin itu sebabnya orang takut mendaki. Mereka takut bertemu dengan dirinya sendiri. Menjelang sore, mereka tiba di sebuah dataran kecil. Di sana berdiri reruntuhan batu berlumut, sisa-sisa candi yang tak tercatat dalam sejarah resmi. Relief di dindingnya menggambarkan sosok manusia bersayap, memegang lentera yang menyala di tengah kegelapan. Raka menyentuh ukiran itu dengan jari gemetar. "Ini bukan dewa, ini penjaga," katanya lirih. Mungkin salah satu dari mereka yang disebut dalam serat sebagai Paraga 9. Mereka beristirahat di situ, menyalakan api kecil. Malam turun perlahan, disertai suara serangga yang memantul dari dinding batu. Raka membuka kitab dan membaca kembali pupuh terakhir yang belum sempat ia pahami. Tulisannya samar,
Beberapa aksara hilang dimakan waktu. Tapi di antara kalimat itu ada satu baris yang terasa hidup. Yen rasa wis bali, palon bakal dadi angin sing nguripi suara bumi. Jika rasa telah kembali, palon akan menjadi angin yang menghidupkan suara bumi. Rasa yang kembali. Raka mengulang kata itu seperti mantra. Mungkin bukan berarti kembali ke masa lalu, tapi menemukan makna baru di zaman yang tak lagi sama. Ningrum menatapnya. Lalu bagaimana kita tahu bahwa kita sudah menemukannya? Raka tersenyum, ketika dunia berhenti berisik, dan kita mendengar sesuatu yang lebih dalam dari suara. Angin bertiup, api unggun bergetar, lalu redup perlahan. Dari balik kabut, muncul cahaya samar, seperti lentera yang bergerak di kejauhan. Ningrum berdiri, terkejut. Ada orang lain di sini. Raka menatap ke arah cahaya itu. Sosok berjubah abu-abu muncul perlahan dari balik pepohonan. Wajahnya tidak jelas, tapi suaranya lembut dan bergema dalam dada mereka. Kowe teka ora golek panggonan, nanging golek pangeling. Kalian datang bukan mencari tempat, tapi mencari pengingat. Raka melangkah maju. Apakah kau? Sabdo Palon. Sosok itu tidak menjawab langsung. Ia hanya mengangkat tangan, menunjuk ke arah gunung. Arga dipa ora ana ing caba. Deweke ana ing cero saben rasa sing durung mati. Gunung Arga dipa tidak berada di luar. Ia hidup di dalam setiap rasa yang belum mati. Setelah mengucapkan itu, sosok tersebut lenyap bersama angin. Yang tersisa hanyalah kilatan cahaya kecil yang melayang ke arah puncak. Raka dan Ningrum saling pandang. Tanpa bicara, mereka melanjutkan langkah menuju atas. Perjalanan semakin sulit. Jalan berubah menjadi tebing curam. Akar-akar pohon menjuntai seperti tangan yang mencoba menahan mereka agar tidak jatuh. Sesekali mereka berhenti untuk menarik napas. Namun setiap kali ingin menyerah, mereka mendengar gema samar dari dalam tanah. Suara seperti jantung bumi berdetak. Menjelang tengah malam, mereka tiba di sebuah celah batu yang menyerupai pintu. Udara di sekitarnya hangat, meski di luar udara gunung menggigit dingin. Di atas pintu itu terukir aksara kuno. Geguritaning rasa. Puisi rasa. Raka meletakkan tangannya di batu itu, dan seketika permukaannya bergetar halus. Batu itu retak perlahan, lalu terbuka, menyingkap lorong bercahaya biru lembut di dalamnya. Mereka masuk perlahan. Lorong itu dipenuhi ukiran-ukiran kuno. Manusia menabuh gamelan, perempuan menari, petani menanam padi, anak-anak bermain di sawah. Semua adegan itu tampak hidup oleh pantulan cahaya. Ningrum tertegun. Ini seperti kehidupan yang diingat bumi. Raka mengangguk. Mungkin inilah yang dimaksud dengan ilmu tanpa kata, pengetahuan yang disimpan dalam rasa. Di ujung lorong, mereka tiba di sebuah ruangan luas. Di tengahnya berdiri batu bundar yang memancarkan cahaya biru, sama seperti warna api di beringin Surogento. Tanpa sadar, Raka menaruh serpihan kayu beringin di atas batu itu. Seketika cahaya bergetar, mengalir ke sekeliling dinding goa. Ukiran-ukiran mulai bergerak, menampilkan kisah. Seorang abdi kerajaan yang menolak tunduk pada kekuasaan asing, lalu berjanji kepada bumi untuk menjaga rasa manusia. Sosok itu menatap ke arah mereka. Wajahnya kini jelas. Sabdo Palon. Suara bergema dari segala arah. Bukan seperti suara manusia, tapi seperti gema hati yang bersatu dengan angin. Rasa ora perlu disembah. Cukup dijaga. Yen kabeh wong ngelingi, sabdaku bakal dadi urip maneh. Rasa tak perlu disembah. Cukup dijaga. Jika semua orang mengingatnya, sabdaku akan hidup kembali. Air mata menetes di wajah Ningrum. Ia berbisik, mungkin bukan Palon yang kita cari, tapi diri kita sendiri yang telah melupakan rasa. Raka menatapnya, lalu menunduk. Dan mungkin, tugas kita bukan membawa sabda ini pulang, tapi menanamkannya di tempat ia akan tumbuh lagi. Saat mereka keluar dari goa, fajar mulai menyingsing. Kabut berwarna keemasan menyelimuti lembah. Di kejauhan, Gunung Arga Dipa memantulkan cahaya pagi yang lembut. Di udara yang hening itu, angin berhembus pelan,
membawa suara samar. Bali marang bumi, lan wenehana rasa marang wong sing wis lali. Kembalilah ke bumi, dan berikan rasa kepada mereka yang telah lupa. Raka menatap ke bawah lembah, ke arah desa yang mulai tampak dari kejauhan. Ia tahu, perjalanan mereka belum selesai. Sabda harus kembali ke manusia, bukan dalam bentuk kitab atau upacara, tapi sebagai tindakan dan kesadaran baru di tengah dunia yang sedang kehilangan arah. Dengan langkah mantap, mereka mulai menuruni gunung, membawa cahaya biru yang kini menyala lembut di hati mereka, bukan untuk disembah, tapi untuk dibagikan. Matahari pagi merekah di balik gunung Argadipa, menumpahkan cahaya keemasan di lembah Surogento. Kabut bergulung seperti selendang halus, menyingkap pemandangan sawah dan sungai yang mengalir pelan. Dari kejauhan, lonceng pura kecil berdentang 3 kali, pertanda hari baru dimulai. Di jalan setapak menurun, Raka dan Ningrum berjalan perlahan, membawa kembali sabda yang kini bukan sekadar legenda, melainkan kesadaran yang hidup di dada mereka. Mereka tidak bicara sepanjang perjalanan turun. Setiap langkah terasa seperti napas bumi yang membimbing mereka. Di punggung Raka tergantung kitab serat Palon Arga, sementara di tangan Ningrum terdapat lentera kecil yang mereka temukan di dalam goa. Lentera itu kini menyala dengan api biru lembut, api yang tidak panas, tapi menenangkan. Ketika mereka tiba di tepian desa, suasananya berbeda. Jalanan yang dulu ramai kini sepi. Hotel kecil di tepi sungai sudah tutup. Kafe yang dulu berisik kini kosong. Hanya beberapa anak kecil berlari di jalan, membawa daun beringin sebagai mainan. Raka menatap sekeliling dan bertanya pelan, "Apakah kita terlambat?" Seorang lelaki tua mendekat. Pakaian lusuh, matanya jernih. "Kalian kembali juga," katanya tanpa ditanya. Banyak yang pergi setelah air sungai mengering. Tapi beberapa tetap bertahan, karena percaya air itu akan kembali kalau kita berhenti berisik. Ningrum menatap sungai yang kini hanya menyisakan genangan. Ia memegang lentera itu tinggi-tinggi. Mungkin inilah waktunya sabda kembali ke tempatnya. Malam itu, mereka mengumpulkan warga yang tersisa di alun-alun. Di bawah beringin tua, yang kini dipenuhi lumut dan akar udara menjuntai seperti rambut tua, Raka berdiri dan membuka kitabnya. Namun kali ini ia tidak membaca huruf kuno di dalamnya. Ia menutup kitab itu dan berbicara dari hati. Serat ini telah menunjukkan jalan. Tapi Sabdo Palon tidak ingin kita memuja masa lalu. Ia ingin kita menjadi masa kini yang sadar. Warga terdiam, mendengarkan dalam hening. Rasa tidak akan datang lewat doa yang dihafal, tapi lewat perbuatan yang lahir dari cinta. Ketika kita menanam, memberi makan, menolong, mendengarkan, di sanalah sabda hidup kembali. Ningrum menambahkan dengan suara lembut, "Kita terlalu lama mencari suara di luar, padahal sabda itu bersemayam di dalam dada setiap orang yang mau mendengar." Ia mengangkat lentera biru itu. Api ini bukan keajaiban, ini pengingat bahwa cahaya yang abadi bukan yang menyala di langit, tapi yang menyala di hati. Lalu mereka semua duduk bersila di bawah beringin. Tidak ada ritual besar, tidak ada musik, hanya keheningan yang perlahan berubah menjadi kedamaian. Angin berembus, daun beringin bergemerisik seolah ikut berdoa. Di antara desir itu, terdengar suara samar, lembut, nyaris seperti bisikan angin. "Wiswayahe rasa bali marang tumindak." Sudah waktunya rasa kembali menjadi tindakan. Sejak malam itu, sesuatu berubah di Surogento. Warga mulai menanam pohon di lahan-lahan tandus. Mereka memperbaiki saluran air, bukan karena perintah, tapi karena kesadaran. Setiap kali mereka bekerja, lentera biru diletakkan di tepi sungai, menjadi penuntun. Dan perlahan, air mulai mengalir kembali, jernih, dingin, membawa wangi tanah dan dedaunan. Kabar itu menyebar keluar desa. Orang-orang datang bukan lagi untuk mencari keajaiban, melainkan untuk belajar. Universitas, lembaga budaya, hingga petani dari daerah lain datang ke Surogento untuk berguru tentang ekologi rasa, cara hidup yang memadukan tradisi, kesadaran, dan keseimbangan alam. Raka diminta berbicara di berbagai tempat, tapi setiap kali ia berbicara,
Ia selalu memulai dengan kalimat yang sama. Sabda Palon tidak bangkit dari tanah, tidak turun dari langit. Ia hidup di dalam tindakan sederhana manusia yang masih mau merasakan bumi. Di rumah panggung kecil di tepi sawah, Ningrum membuka perpustakaan kecil dari bambu. Di sana tersimpan salinan serat Palon Arga, tapi siapapun boleh membacanya, menyalinnya, bahkan menulis tafsir mereka sendiri. Ia menamainya Rumah Rasa. Setiap sore, anak-anak datang ke sana untuk mendengar kisah dari Raka, kisah tentang beringin, nyala biru, dan perjalanan mencari rasa yang hilang. Suatu sore, ketika matahari condong ke barat, Raka duduk di beranda menatap cakrawala. Ia mendengar gemericik air, nyanyian serangga, dan tawa anak-anak di kejauhan. Tiba-tiba angin berembus lembut, membawa aroma tanah basah dan suara samar, begitu akrab dan menenangkan. Kowe wis gawe sabdaku dadi urip maneh. Kau telah membuat sabdaku hidup kembali. Ia tersenyum tanpa membuka mata. Terima kasih, Palon, bisiknya. Tapi ini bukan tentang aku. Ini tentang bumi yang akhirnya berbicara lagi. Malam datang perlahan. Lentera biru di tepi sungai menyala, memantulkan cahaya di permukaan air. Ningrum datang membawa 2 cangkir teh panas. Duduk di sampingnya. Kau pikir dunia akan mengerti apa yang kita lakukan di sini? Tanyanya. Raka menatap lentera di kejauhan. Tidak semua akan mengerti. Tapi selama satu orang mau mendengar, sabda itu tidak akan padam. Hening sejenak, lalu angin bertiup lebih kencang, membuat daun beringin bergoyang lembut. Di antara suara alam itu, mereka berdua merasakan kehadiran yang tak terlihat. Bukan sosok, bukan bayangan, tapi rasa. Rasa yang pernah hilang kini kembali mengalir, menembus tanah, air, udara, dan hati manusia. Ketika fajar datang keesokan harinya, cahaya biru lentera memudar bersama kabut. Namun tidak ada yang bersedih, karena mereka tahu cahaya itu kini telah menyatu dengan dunia. Sabdo Palon tak lagi menjadi nama yang dibisiki dengan takjub, melainkan kesadaran yang menghidupi setiap tindakan kecil. Dan di bawah langit yang perlahan terang, Raka menulis kalimat terakhir dalam bukunya, kalimat yang akan menjadi penutup, tapi juga awal bagi banyak jiwa lain yang akan datang. Sabda bukanlah warisan yang dijaga dengan takut, tapi api yang diwariskan dengan kasih. Selama manusia masih mampu merasa, Sabdo Palon tidak pernah benar-benar pergi.